Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana sadonyo basu balik kita di acara kesayangan kita di podcast Tampek Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknya. Nah, masih bersama Bo Desbi Sugari. Selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sana sadonyo. Seperti biasa, kita di podcast Tampek Mauta selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari ranah Minang. Anak-anak muda-muda kreatif kok. Nah, Kaliko adalah seorang seniman dan pelaku industri kreatif di Sumatera Barat. Penasaran kan? Kita kenalkan saja udah Akbar Nicholas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Desbi. Terima kasih telah ngundang. Kok namu barek kok? Yo, dinamo sih lah error lah kan. Yang mah apa aja kok. Yang mah identitasnya nggak jalin. Jelas. Biar diperjelas dengan dengan karya-karya. Siap. Asik. Asli Padang. Iya, asli Padang, orang Minang, Tulen. Minang Tulen ya. Oke. Da Akbar. Da Akbar panggilan sehari-hari? Oh, orang panggil banyak kayak orang Akbar aja udah deh. Akbar ya. Akbar aja. Udah biasanya kalau namu-namu di Padang kok kan dirubah satu. Iya, banyak tuh. Ada banyak kan namanya tuh, julukannya banyak tuh. Julukannya galah. Iya, galah. Oke. Da Akbar. Di situ kan yang kami rangkum udah siap. seniman dan pelaku industri kreatif. Siap. Nah, kita bahaslah yang di belakang dulu, Pak. Kesukunan di belakang dulu. Oke, siap. Karena korek kok langsungnya udah des. Oke, udah industri kreatif yang serupa ada. Aduh, panik aku pertama sih langsung bare ya. Industri kreatif maksudnya yang awak tekuni dah. Ya, yang udah tekuni. Oke. Kuliah udah kelompokkan. Oke. Lebih tepatnya kalau awak sendiri ada lebih kayak tim. Namanya GAZP kok bergerak di audiovisual sebenarnya, jadinya kayak film dokumenter, kadang konten, tapi lebih ke area aktivisme sama kemanusiaan. Itu dulu. Nah, terus tahun patang kami sama tim namanya tampaknya Ruang Sarga. Jadi Ruang Sarga itu creative hub dan coffee shop. Coffee shop unit bisnisnya, creative hubnya untuk area kreatif itu. Jadi creative hub kan melting pot sampai para komunitas atau kawan-kawan yang bersiap terjun ke industri kreatif, kami di situlah ibaratnya. Kurang lebih diwadahi dan sharing, apakah itu namanya peningkatan kualitas sumber daya, bisa dibilang begitu. Kalau bahasa bariknya gitu ya. Bahasa bahasa ringannya mau tauta sambil meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri ke arah industri kreatif. Keren ya. Dari situ salah nampak kreatifnya. Sampai berkumpul, tak sekedar ngumpul, ada lo namanya coffee shop macam. Iya, itu kan unit bisnisnya kan ya. Memunculkan ide-ide tadi kan. Betul. Waduh, nongkrong karyang sih kan. Iyalah. Kadang itu tuh menarik tuh dari sekarang. Kami Jokon kan mencoba memadu-padankan bahwa industri kreatif itu ada kata industri di situ. Nah, nggak kreatif aja. Betul. Kalau kreatifnya kreatif mati gitu loh. Ada industrinya di situ. Industri. Ya, jadi harus ada financial resource yang bisa menopang si kreatif itu sendiri gitu. Memang sebelumnya menjadi industri kreatif ada kreatif juga kan. Betul. Ya kalau nggak kreatif tuh baru caro ya kan begitu gitu loh. Namanya industri kreatif, walaupun kreatif aku di belakang, tak sebenarnya kreativitasku awalnya nunggu sebuah industri. Nah, betul dah. Setuju. Oke. Bahasa ringannya industriku kok balik bana di sana di rumah. Piti. Ya. Cari pitinya. Sembiang berkreativitas betul. Thank you dah. Bingung Mbak kalau biar Mbak tolong selain saya. Makasih banyak dah. Oke. Berarti gitu sih, lebih kurang kayak gitu ya. Industri kreatif, ada mengumpulkan kawan-kawan ya pelaku usaha kreatif lah, pelaku kreatif. Entah itunya sebelumnya tidak kreatif kah atau ala kreatif juga dari awal. Berkumpul situ yang tadi misalnya tidak kreatif, dia kumpul-kumpul dengan orang-orang soleh kan. Seru lo mah coba lo sudah kan. Nah, kok caranya gua di situ ya, lebih ke sharing-sharing ya, kurang lebih upscaling lah. Betul, kurang lebih kayak gitu tuh Dades. Jadi Ruang Sarga jadinya itu 8 Balai Agus tuh bikinnya. Yang bikin kok si GAZP yang tim itu tadi. 8 Balai Agus, dari 8 Balai Agus itu Ruang Sarga sendiri kayak creative hub dan coffee shop kan begitu. Creative hubnya itu komunitas, jadi skop
ruang sarga itu ada 5 bidang, Dades. Oke. Ada literatur, ada aktivisme, literasi, aktivisme, industri kreatif, seni budaya dan pariwisata. Oke. Ada 5 tuh. Jadi sarga itu apa kreatif hub yang main di area 5 tuh gitu loh. Oh. Apa sih jenisnya itu, dan kini sejauh kami lah punya 60 program saudaranya independen, mulai dari podcast, kalau nggak salah itu 21 podcast yang meng-highlight semaksimal mungkin ya, kurang lebih kayak Tampe Mota ya, orang-orang yang berkontribusi di Nagari Minangkabau lah gitu loh. Itu podcast, terus lebihnya itu area apakah itu mulai dari pameran, apakah itu namanya sharing, apakah itu namanya workshop, apakah itu namanya gigs metal, bahkan sampai ya politik. Kami lebih memilih politik itu hal yang di non kamerakan, jadi itu lebih dalam pengkajian akidah sebenarnya. Dan itu wajib, dan itu wajib. Awak sangat setuju itu. Nggak boleh terlalu naif. Ya betul, anti apalagi kan, naif apalagi gitu, lebih parah lagi. Jadi kurang lebih sejauh ada 60 plus kegiatan yang digarap oleh ruang sarga dalam 5 bidang itu tadi, Dades. Nah, itu semuanya independen, dan itu Pak berterima kasih kepada teman-teman Pak yang mau menisbatkan dirinya ke area itu gitu lah. Itu pure loh, maksudnya tanpa simpe deh, tidak pure aku kerajanya gitu, dan kualitasnya mungkin bisa ditengok aja di IG Wak gitu loh ya, bukan di IG Wak karena Wak jarang upload di IG-nya Ruang Sarga. Jadi Ruang Sarga. Di Ruang Sarga. Ya. Jadi teman-teman beko uploadnya di situ, dan IG GAZP official, jadinya digandeng kan. Oke. Gitu sih kurang lebih kalau industri kreatif, dan awak di mana posisi Wak di industri kreatif, kurang lebih di situ, Dades. Nah, posisi yang udahnya Wana di mana kan banyak tuh sebidang tuh. Yang awaknya mana? Sebenarnya awaknya mana ya emang di limo agak bingung jadinya. Berarti udah ada yang DT-nya ya, DT dari limo tuh. DT-nya enggak loh kan. Maksudnya kayak terlibat kali limonya. Terlibat kali limonya itu emang perumusan. Kalau domain aslinya misalnya background pendidikan literatur kan gitu, Dades. Cuma pengalaman di musik, musik metal lo terutama ya kan. Gitu-gitu. Jadi emang ada di limo tuh pariwisata apalagi gitu loh. Emang pelaku pariwisata kan. Jadi simpelnya kalau Kemenparekraf, awak ide dari situ dari 20 tahun yang lalu gitu. Betul, dari pariwisata dan ekonomi kreatif gitu loh. Sesimpel itu. Oke. Berarti dari kalimo subbidang tadi itu sebenarnya udah masuk ke dalam. Betul. Kalau bahasa nonya kali udah menapaki kalimo limo kok udah tetap menghidupkan bersama teman-teman kalimo subbidang tuh. Tanpa harus pilih-pilih, udah mau bagianku salah gitu ya. Wajib kalimo 5 tuh. Oke. Nah, dari itu kan Agustus. Ya, tahun patang. 18 Agustus baru ya. Tahun patang. Ya. Oh, berarti alun setahun ya. Alun setahun. Oke, alun setahun, tapi sudah mempunyai tadi ada 60 jenis kegiatan ya, 60 lebih lah ya. Itu cukup banyak loh. Sangat banyak dan sangat gila, apalagi independen kan. Jadi makanya semenjak Datuk Perpatianan Sebatang, rasa ada kreatif hub segilo tim awak ada gitu. Awak lebih salut ke tim awak gitu loh, Dades. Betul. Kurang lebih begitu. Oke. Jadi berawal dari Datuk Perpatianan Sebatang tadi itu ya. Semenjak Gunung Merapi saya datang itu ya. Dari mulai Iskandar Zulkarnain datang ke Minangkabau ya. Panarukonya Tibo, Harimau Kampung. Betul, Harimau Campa ya. Gitu lah. Oke. Nah, kalau bercerita sama seniman yo gilo luar. Gila terkutip ya, terkutip. Gila bagus. Gila bagus karena yang kreatif tadi itu menurut awak pribadi, kreatif tuh terkutip gila. Dia betul. Setuju ada. Ya, kalau misalnya bahasa kini kok di luar Nurul. Iya. Di luar masuk tuh. Tidak masuk haikal. Lah. Tidak habis Fikri. Mantap gitu. Ya. Orang kreatif tuh kayak gitu. Aduh, bisa sampai ke situ. Nah, gitu. Karena emang pemikiran-pemikiran yang ya termasuk kayak dulu zaman-zamannya kakek Albert Einstein semacamnya sampai Aristoteles dan buyut kan. Itu kan pemikiran-pemikiran yang dianggap oleh orang tanda kutip normal biasanya ngaku gitu. Mengal kerajaan kok. Nak do gunung, nak do piti macamnya ada pesawat itu kan. Cuma setelah itu terbukti akhirnya Archimedes, Aristoteles, Albert Einstein semacam, padahal dulu dicap tanda kutip gila gitu kan. Pernah dianggap gitu. Acok Dades. Saking seringnya bosan Wak, karena Wak nak peduli
kata orang atau impresi orang, bukan berarti tidak peduli orang, kan hal yang berbeda tuh gitu. Tapi ya ndak soal itu bagian dari proses sebenarnya, dan awak ndak ada feeling apa-apa soal itu, apakah awak baperan kayak ndak soal bagi awak, target awak terus itu awak misi awak, jadi ndak ada hal-hal kayak gitu tapi awak setuju tuh kalau orang kreatif cenderung dibilang gila karena menurut awak harus karena ya, dalam tanda kutip ya gila bertanggung jawab ya, maksudnya freedom tapi nggak mungkin wah jalan mohon maaf tolong jangan saya seniman itu kan, maksudnya melanggar norma gitu. Betul. Tapi ada beberapa hal yang harus kayak kita harus bekerja di luar batas konvensional gitu loh. Emang di situ menurut kegilaan itu dipakai di situ gitu loh. Betul. Jadi kalau kreatif tuh wajib. Gila wajib sih, gila tanda kutip. Ya. Selagi tidak melanggar norma-norma yang udah ada dan disepakati lah. Betul ya, jangan sampai nggak sopan juga kan. Misalnya wak datang terus wak si paling seniman, nah mungkin wak tetap juga harus sowan ke orang gitu loh, wak masuk rumah orang gitu kan. Gitu sih menurut Oke. Nah, kegiatan udah tuh ala kan 60 betul ya semacamnya dan bersama tim semacamnya kan. Betul. Atau di GAZP dan satu lagi Ruang Sarga tuh infrastrukturnya, GAZP tuh orangnya gitu yang menggerakkan. Bisa di rumah penasaran kok. Tahu orang gua ya tentang seni Ruang Sarga GAZP. Kok putarlah video cik lu. Boleh Dades. Oke, di sana penasaran sama Uda Akbar kok, kita putarkan video berikut ini. Check it out. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Nah, itu tadi video dari Uda Akbar. Cukup mengagetkan ya. Kita bicara tadi industri kreatif semacamnya. Pasti bawa videonya main gitar gitu. Wah, aku emang itu kok penuh kejutan. Harus ada yang cek tadi itu kegilaan tadi itu. Dalam tanda kutip. Betul. Main gitar musisi yo lu berarti kok. Iya udah Des, itulah, pun bingung mah. Bingung jadi diri Wak. Wah kecil di Tahera bingung. Nanti kalau sudah di akhirat tidak bingung lagi. Mudah-mudahan. Oke, tadi kan main gitar, main musik kan. Jadi berarti udah basicnya adalah seorang gitaris, musisi atau apa? Betul. Kalau secara akademik Wak enggak ada background musik, tapi emang secara kayak di SMP Wak main band, main band taruh sampai kini gitu kan. Sampai kini? Ya gitu. Kurang lebih emang musik salah satu domain Wak, sampai kini pun ada band metal lebih. Ya nama bahas gampang ya, band Wak punya band metal namanya Raze, RAZE. Jadi ya sampai kini masih main metal gitu lah. Oke, sampai kini dari SMP. Oh enggak, kalau band Razenya dari 2018. Nah, maksudnya main metalnya? Iya dari awal mulai main musik lah, main metal langsung. Enggak lah, kan ada lagu apa dulu tuh, Peter Pan. Oh iya, yang sempurna. Nah, hijaunya maksudnya mainku lagu-lagu untuk style gitar ya. Gitar ya. Apa tuh lupa namanya. Itu nyata itu. Nah, hijau main itu. Maksudnya sebagaimana
khalayak umum lah. Awak dengan lain. anak-anak di usia itu ya. Betul. Oke. Fun musik sampai gini masih main musik. Pak. Oke, kita ceritalah tentang musik dulu tangguang Tesabua, Pak. Siap. Nah, musik kalau musik kok agak semangat sih. Oke, Karena kayaknya awak sezaman. Iya, lebih tua ada sebenarnya. Jangan sebut itu. Cuma tingkatan sekolahnya sih lebih di atas ketek. Di atas lah yang 2007 siap. ya, Bang. Iya. Awak 2008 ada 2008, nah, berarti kan beda setahun. Ya. Secara kelas, secara umur kan tentu lah. Ya, enggak tahu. Iya. Ya, gitu. Mari kita lanjut ke musik. Mari kita lanjut, jangan bahas umur. Tidak enak. Oke. Nah, kan musik kalau kan yang awak ketahui dan awak emang di zaman itu kan lebih ke satu orang kayak main gitar satu. Betul. Bahkan kalau pas ketemu dulu waktu cilek-cilek kalau main gitar nggak pede dan kalau nggak pandai lah di gitar. Malu lah. Malu. Karena satu orang nyari satu cowok pada saat itu wajib main gitar. Sama berarti. Sama lah. Sama mana tuh Dades. Ada hal-hal seperti itu. Cuma kebetulan awak dari awalnya emang alat terpapar jo musik. Gaya awaknya gaya laki-laki wak sama gaya produksi waknya suka musik kan. Gaya laki-laki wak terutamanya agak suka musik rock. Kate gitu loh. Jadi alat terpapar wak jo musik. Siru lu karena radiasi musik tuh. Ya, karena radiasi kemusikan Wak. Radiasi kemusikan domestik kan. Oke. Waktu itu orang gaya lah yang laki-laki lah hobi musik rock ala musik domestik luar negeri. Nah, ya maksud di keluarga kan. Kayak produksi waknya puta-puta Celine Dion, Mariah Carey. Kalau gaya laki-laki yang kayak Black Sabbath, Iron Maiden, Guns Roses lah. Iya, Guns Roses pastilah kan. Bon Jovi pasti, tapi yang nyobain suka kayak Black Sabbath kan. Itu jadulnya ya? Iya, 70-an. 70-an betul Dades. Dan masih itu karya menyedramnya. bunyi drum gitar pun tagak. Macam tuh gitar. Oke. Tapi awak lah dengar itu dari ketek tuh. Ya dari ketek. Sobok tambah lo di kalau pe sekolah mau di itu tadi. Iya. Ang nak main gitar ndak hebat doang. Ayolah coba. Cemen mah. Harus termasuk main gitar kan gitu. Akhirnya jatuh cinta lah main gitar ya. Karena tambah lagi dengan influence dari ayah tadi ya, yang hobi main musik metal. Ya. Bela aja gitar. Dari tadi yang main-main lagu agak pop dan nanti buka metal tuh, bilang? Sebenarnya Wak, kalau untuk metalan bana tuh dari SMA Wak lah mulai suka main metal dari awal pun Wak nionya main metal. Iya. Cuma kepandian nggak ada kan. Iya. Itu baru aja yang lain lo kan, betul, itu maksudnya masih skillnya masih main chord masih apa susah gitar pinjam gitar kawan masih itu kan masih susah. Terkenal lah dengan banyak hal. Ada banyak hal yang membuat Wak nggak bisa main metal udah ya. Maksud tahu diri saya lalu gitu. kan gitu ya. Ke apa? Cerita Wak dulu. Iya namanya main gitar kan. Zaman dulu lun secanggih kini loh. Betul. MP3 segala macamnya tinggal digital segala macam ini kan. Dulu masih zaman kaset kan. Oh ya. Betul. Apa bayang gua. Lagu dulu kan lagu kayak Extreme atau Guns N' Roses tuh kan. Putar lo. Stop lo kan. Ya. Balik ke belakang. di buta Dades pakai yang buta pakai itu pakai buta itu atau pakai pena di butan ya. betul ya. Udah lekang lihat masa samanya telingo tuh maksudnya telingo ke speaker ekstrim ya Cupid Dead ya lagu wajib tuh Cupid Dead get the funk out play with me gitu iya betul nah berarti nah kan lah mulai main metal. Kalau awak dulu kalau main metal kok pantang nawa anak ikut festival lo. Kan ya, ikut. Betul. Ada ikut itu. Aduh pasti Dades. Awak ikut festivalnya malah lagu-lagu itu. Lagu-lagu ekstrim. Awak lebih suka ekstrim kan? Betul. Waktu itu funk kan, itu funk. Wak nyo main Metallica tapi banyak vokalis hebat loh coba. Awak pun enggak lah hebat doh. Enggak sampai soroin. Sampai payah lah kok coba main ekstrim kira lebih ngeri loh kan. Lebih ngeri. Bahkan kalau main metal kan menonjol cuma 1-2 orang personil. Tapi kalau main funk tuh kan sadu alah. Ya, sadu alah ya. Awak pun ngira macam itu dulu. Jadi Wak stay di sempat ikut festival kan. Cuma emang enggak
tiba ndak giro wak di situ dah kan. Ndak ada ketertarikan wak, emang wak berpikir nak menarik gitu loh. Malah menang pun ndak ada semangat waktu itu gitu. Dia lebih suka kayak istilahnya kalau kini itu kan namanya ada gigs, ada tongkrongan atau skena lah bahasanya. Ya itu skena-skena metal-metalan underground, awak lebih nyaman di situ gitu loh. Pas awak langsung masuk situ, weh ibaratnya iku warna dan kan itu tuh kayak istilahnya tuh. Ini gue. Nah, itu lebih menarik hal-hal model itu dia daripada awak pribadi ya Des. Maksudnya kawan-kawan awak pun ya kami musisi kan, apalagi di SMA 10 itu kami cek tampek situ ya. Yang main metal di studio itu jo. Ada rumah kawan cek, jadi dia punya studio kan, itu kan situasi musisi sudah lah. Iya. Yang itu lah ibaratnya gitu. Tapi ya ada kawan-kawan yang lebih suka main festival, awak bilang ada main metal lah di skena lah bahasanya kan begitu. Ya anak-anak underground. Underground ya, oke. Jadi stay di situ gitu. Dan di situ emang kan kamu musisinya dengan genre yang sama tuh. Ya, segan underground kan simpelnya punk metal hardcore kan. Betul. Jadi ada banyak genre di situ, genre yang banyak jenis orang. Underground saudaranya ya. Underground saudara bajunya hitam sih saya balik gitu. Baju hitam, sarwa pensil hitam loh. Sarwa ada pensil tuh, ada pensil. Oh kalau pensil tuh karena dulu tuh Des. Betul. Oh di sekolah. Karena enggak yang di tongkrongannya anak imo tuh. Oh iya. Ya, betul. kan kami metal darah murni kan no imo. Ada sempat ada pure tuh. blood ya. Ya pure blood tuh. Lah gawat. Lah sama mau dia Harry Potter ya. Mad blood kan enggak masuk ada. Ya gitu-gitu sih. Tapi wak pun lebih suka di underground sampai kini. Maka wak pribadi pun enggak terlalu kayak tadi tuh videonya lah lama banget. Emang jarang wak main gitar tuh Des. Oke. Jarang wak main gitar tuh misalnya kalau wak pengen ada lagi maksudnya ada jadwal mainnya wak yang butuh fokus, itu wak main gitar. Sama kalau rekaman wak main gitar. Kalau hari-hari biasa wak main gitar. Nggak terlalu suka main gitar tuh sebenarnya gitu. Emang suka atmosfernya, vibe-nya, spiritnya gitu, yang kayak gitu. Itu yang lebih sukanya ya. Lebih menarik. Bukan gitarnya tapi spirit dalam. Ya, gitar itu cuma media kalau menurut Wak gitu. Betul. Kurang lebih. Ya, makanya lagu tadi Spirit Crazon lah kan. Iya, itu lagu wajib festival tuh. Kalau nggak dapet itu nggak lulus ya. Standar seorang gitaris tuh. Harus bisa bawa solo gitar tuh gitu. Ayolah, coba. Dan selama ngomong gitar tuh yang vokalisnya bisa makan bakso loh. Ayo dream panjang ya. Panjang intro panjang, tangan panjang, lebih panjang. Oke. Berarti teman itu lebih suka yang nongkrong kan kawan, lagu-lagu underground, lebih ke punk, lebih metal hardcore ya. Kayak punk klinik, metal klinik itu. Ya, tuh albumnya tuh metal klinik, buset. Metal klinik betul kan. Nah, oke. Nah, sampai kini masih berputar-putar dengan dunia musik-musik yang kayak gitu. Oh, kan? Masih Des. Kebetulan band Wak pun kurang lebih untuk metal-metalan kami terbilang salah satu dari banyak yang aktif di beberapa teman yang aktif di Sumbar lah, di Padang lah katakanlah begitu. Dari 2008 balik tahun patang kami baru rilis musik video tahun patang. Awal tahun kok untuk bakal album yang bakal ada di tahun ini kok gitu loh. Oke, nah gitu dah. Kok fenomena unik loh, Wak. Kalau di zaman awak dulu tuh SMA macam tuh emang hampir satu orang suku gitu. Adalah musik yang dikonsumsi oleh banyak orang. Betul. Ya, bahkan kawan-kawan dan cewek pun tahu gitu. Ya. Dengan musik-musik kayak wak sebut tadi punk klinik, metal klinik itu banyak yang tahu. Betul. Iya. Tapi untuk yang di zaman kini kan bukan dalam tanda kutip bukan musik metal yang musik metal itu bukan musik industri. Bukan musik mainstream lah. Mainstream yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Lebih kayak eksklusif gitu kan. Betul, segmented bahasa halus ya. Bahasa tingginya gitu, segmented. Cuma segmen tertentu. Nah, awak sebagai penikmat musik loh kan, penikmat segala kalau dewa lebih ke segala macam musik lah. Nah, kalau misalnya awak kawan di rumah kayak pengen nongkrong atau ada enggak semacam base camp kah atau gitu sampai nongkrongnya anak metal atau berbagi pikiran tentang dunia metal gitu. Oh Mas, aduh dah misalnya kayak di ruang sarga sendiri pastinya karena isinya anak metal sih sebaliknya. Oke. Nah, itu satu, yang kedua kayak Manespace itu ada itu salah satu wadah, bisa dikatakan wadah gigs komunal di dalam scope underground. Itulah cukup lama itu. Jadi di situ pun aktif tuh. Jadi ya sepengetahuan kini ya itu gitulah. Di ruang sarga. Ya Manespace ya lah di
agak Masih di Bano. Kota Padang juga. Masih Tarandam. Oh, di Tarandam. Wah, bahasa. Yang pasti si Teba siap terima banjir. Kini enggak ya. Kini lah oke. Kayak gitu sih. Tapi musisi pun ada banyak juga sampai nongkrong kayak 3AM Studio gitu. Oh iya betul. Tapi Bang Cimai ya. Tapi Bang Cim. Jadi kalau untuk metal-metalan ya pure rasa porosnya main space pastinya mungkin Salga lah CLA gitu. Oke. Porosnya untuk metal-metalan. Dan pokoknya dalam mingguku wajib ke situ lah. woi, siap Des, berkabar kita. Berkabar ya. Berkabar kita. Oke, kembali ke dunia lama. Oke, nah itu dah kok ada yang kelewat dah. Boleh nak? Siap. Siap. Karena itu adalah pesan-pesan yang sangat berpesan. Waduh, oke. Salah-salahnya kita pending seketik kan. Ya. So, adu nang kelewat, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan Oke. kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Nah, kini mau tanya tentang dunia seniman, tentang musisi dan dunia kreatif bersama Oke, Uda siap. Akbar. Makasih, Dah. Dades. Wah, tadi awak lah bahas tentang musik. Musik. Kalau awak bahas tentang musik, yo berapi-api. Apapun ya, karena itu musik. Ya, karena itu musik. Dan awak hidup di musik itu dulu kan. Iya, betul. Oke, dah. Kembali lagi. Kembali lagi. Balik lo lihat awak kita ke dunia industri kreatif tadi. Ya, kan? ya. Nah, tadi kan udah kayak di ruang Sarga tadi Betul, materi beberapa betul. tempat tadi itu. Kan ada 5 sub bidang. Ya. Bisa kita preteli state. Siap dah Des. Awak siap dikuliti hari ini Des. Dikuliti ya sampai ke tulang. Nah. Ya. Tadi ada apa sih? Ada literasi. Literasi, oke literasi lah dulu. Literasi. Literasi yang seperti apa? Misal ada misalnya kayak diskusi lah, ada banyak diskusi di situ, ada seminar, ada workshop, misal contoh ada acara bedah buku, Oke. ada acara bedah buku, ada seminar satu, ada seminar satu kali, ada workshop salah satu pemateri workshop kami itu namanya Benny Kadar Haryanto, Om Ben, Oke. itu salah satu videografer nasional. Jadi ya lumayan bernama di area visual, di production visual kan. Jadi kebetulan tim dan kawan-kawan emang kayak tuh Om Ben kalau ke Padang di mana lu pada gitu kan. Iya. Udah pada punya tempat nih. Jadinya datang ngasih workshop. Bisa bawa gear yang kadang-kadang yang mahal tuh kan. Betul. Jadi emang dan itu ya kayak bilang tadi Dades, independen, no money involved gitu. Iya. Jadi ya maksudnya kenapa ya karena pengen ngelain orang-orang yang maksudnya tim waktu profesional semua, maksudnya emang itu kerajuannya gitu loh. Hanya ada yang di brand Iko, ada yang di perusahaan Iko, tapi masih bisa gitu. Tapi maksudnya ingin membuktikan bahwa integritas itu masih ada gitu loh. Betul. Nah itu ada Om Ben. Terus ada yang paling terakhir ada workshop, namanya tuh di bingkai sama tajuk komposer lah. Komposer yang sharing, sesimpel itu. Jadi ya ada namanya Shane Howard. Ya dokter, dia dosen tamu di isi Jogja apa isi Solo, walaupun dia orang Amerika, dia doktoral dapat program Fulbright, jadi nyonyo ngajar ke isi, singgah dulu ke Sarga gitu. Nah, gue bikin workshop lah, maksudnya ada teman-teman kan yang bantu, ada Daduli, ada dari Jaltan Menan yang bantu pas itu. Ya, hal-hal kayak gitu, itu bagian literasi berarti, ibarat pencerdasan kan. Betul. Ya kurang lebih itu Jadi ada ilmunya di situ ya. Emang pure ilmu, awak ndak suka yang ndak dagiang loh. Iya. Apalagi pas kurban petang ya. Tapi dagiang sudah lah kan. Nah, yang kedua. Literasi, industri kreatif Industri kreatif yang seperti apa? Wah gampang. Ya showcase misalnya, ada di Sarga itu pernah mulai dari musik klasik sampai band death metal ada di situ. Main showcase dan itu kami balut. Kok bahasa gak tinggi ya. Di sana di rumah taunya showcase kan peningin. Apa nampel. Ada orang main band di Mukul. Betul lah. Maaf Pak. Nah, ada. Maksudnya awak pengen bisa dinikmati oleh semua penonton. Siap. Berarti showcase tuh ada penampilan yang entertaining lah ibaratnya kan. Ada orang main musik di Mukul ada ibaratnya kayak coffee shop. Tapi Sarga itu sendirinya ndak ada live musik hari biasa udah. Ndak main dulu menurut kami gitu. Karena sudah banyak teman-teman yang memakai format itu, jadi kami tidak memilih begitu. Jadi pas bagaimana? per event. Jadi emang yo hening saya kalau misalnya ada event
Ya emang tempat ngobrol untuk berproses brainstorming. Jadi ada event itu dieksekusi gitu loh. Oke. Kayak Mempersiapkan event selanjutnya ya Ah brainstorming ya segala bisa macam. lah ya kayak gitu atau mencari networking dengan apakah itu namanya stakeholder, apakah itu namanya ini. Oke. Bicarakan caranya bisnis plan itu segala macam ya hal-hal itu dibicarakan gitu. Makanya butuh suasana yang tenang kan. Ya betul. Kalau pakai heboh lo mari-arian lagi aja kan. Nggak. Jadi mana tadi? Lah sampai di mana tadi kok? Nggak sampai jadi badima. Jadi ada misalnya penampilan musik klasik, ada resital itu ada Sandy Orisal. Itu dia punya komunitasnya namanya Wesa. Nah, Sandy Orisal kok menarik itu kawan aja. Ini tuh salah satunya viola. Ya. Ya kan ada violin ada viola tuh. Betul. Ya, yang si Ori kok viola. Jadi Ori adalah salah satu violis yang masuk G20. Maksudnya masuk orkestranya yang pas itu ada di Yogyakarta kalau nggak salah. Jadi slotnya untuk si viola kok ada 6 orang cuma. Dan itu orang kok harus audisi kan, satu Nusantara kan. Nah ini satu-satunya orang Sumbar tuh. Isinya orang Amerika, orang Perancis. Keren. Orang-orang sekolah di luar, maksudnya sengeri itu kualitas Surangawa gitu loh. Betul. Itu kadang jarang diapresiasi kan menurut gua. Mungkin karena nak dulu dan ibaratnya contoh lah. Awak tibur situ. Awak nak do dokumentasian, awak nak do promosian. Tapi kalau misalnya semacam contoh lah kayak Patangku ada darak-darak tampil di AGT kan. Ya. Itu kan seluruh media bentuk abjo. Betul, itu karena darak-darak itu di media konvensional kan dari CTI kan. Maksudnya setuju anak tuh Dades. Mungkin ada beberapa misalnya kayak Dades lah. Bu baru tahu ada itu bar. Enggak soal bagi Wak. Sangat tidak persoalan bagi Wak. Dan itu kalau Pak Luri argumenku sebenarnya agak nggak enak kan. Ada banyak orang yang tahu Ruang Sarga beserta kolaboratornya. Jadi begitu bicara Ruang Sarga itu nggak hanya Sarga itu. Ada Sedio Rizal di situ, berarti ada Wesa di situ, ada Dango Studio, ada Nantumpah di situ, ada banyak orang-orang di situ. Apakah dia dari komunal, apakah dia dari profesional juga ada di situ malah bahkan. Oke. Jadi kalau kabar sebenarnya sudah terlempar dan paling ngeri lagi sebenarnya setiap kegiatan kami itu 60 tuh kami highlight gitu Dades dalam bentuk produksi audiovisual yang semaksimal mungkin kami bisa dan itu cukup bagus menurut gua. Oke. Itu kalau di Pitian mah gitu loh. Dan itu bakal itu jadi nggak ya mungkin di marketingnya kami jelek kan begitu. Mungkin siapa tahu bisa jadi kan begitu. Tapi kalau untuk semua apa wah yakin kalau untuk namanya di area kreatif udah mulai ada awak mau tuh nyentuh apakah nanti dilang apa enggak soal bagi awak gitu. Tapi ya ada banyak teman-teman pokoknya kami udah berusaha semaksimal mungkin tetap dan itu kebetulan dalam programnya kok kami bakal bikin satu film dokumenter yang rangkup sadola kegiatan tuh dan satu buku gitu loh. Oke. Sadola berarti bikin satu film yang sadola yang poin-poin tadi itu masuk ke dalam satu. Ya, kan ada 60 kegiatan tuh masuk itu tadi semuanya. Yang literasi itu industri kreatif, terus seni budaya, pariwisata, itu buat ya. Berarti ya ada satu film yang kok harus ditunggu. Wajib ditunggu. Boleh. Awak new nuklir Sumatera Barat di area di area 5 area ada gitu lah. Tapi ya maksudnya bahasanya nuklir tapi ya diharapkan ya emang banyak yang lagi berjuang di Sumbar. Mungkin emang agak susah aja naiknya kan. Dan itu nggak soal sebenarnya biasa aja gitu. Oke, berarti dengan mendengar kata-kata udah tadi kayaknya memang butuh penambahan kolaborasi. Betul. Setuju, sinergitas sangat ramai diperlukan itu dari karena udah mungkin di industri kreatif semacamnya. Mungkin kayak kami di media tuh harus saling tektokan tuh. Dan sama malu kan. Walaupun menyadari itu. Kok luri-luri kan seniman kok agak banu ya promosi gitu. Nyo jago mambue gitu. Tapi begitu deret enggak sampai ada baksamu adin pun banyak baca gitu lah. Itu emang sinergitas diperlukan misalnya dengan teman-teman media, dengan pemerintah katakanlah begitu. Awak yakin itu enggak. Awak boleh skeptis tapi nggak boleh naif gitu lah. Memang di beberapa kesempatan awak terdengar agak gamblang kan ke pemerintahan. Cuma kalau dicerna kata-kata itu lebih jelas sebenarnya itu. Oke. Kritikan. Nah, kalau di poin ketiga tadi literasi, industri kreatif, seni budaya. Misalnya kami punya pameran, Dades. Jadi ada salah satu gerakan pameran itu salah satu seniman grafis bahasanya Barena. Jadi seniman instalasi lah, namanya Badil. Jadi dia bikin pameran 3 hari.
Oke. di Sarga. Nah kami pikir kan waktu itu, ayo biar anak bosan dan bosan cilik pameran dia coba. Iya. Masuk buta-buta pada itu ngantuk gitu loh. Jadi awak tim sama-sama ngebikin kan. Jadi si Madil kan pop art Ya. kok kayak enggak Seni-seni. terbayang ya senian ada jenis genre seninya beda. Nah tapi Madil kok jago main warnanya kok ada. Ya. Jadi nyobeknya karya-karyanya 2 dimensi beberapa. Ada 5 karya 2 dimensi. Jadi ditembaknya lampu berbeda warna. Gitu. Agak kompleks sebenarnya. Stage-nya pun Oke, pikir, oke. cara jualnya nggak tahu udah bang. Itulah coba ya. Agak susah kan. Tapi ya kayak gitu sih kurang lebih karyanya. Terus saya pikir wah itu bisa di itu kok kalau kata bisa lah digabungkan misalnya apakah dengan musik satu. Jadi ada di Sarga tuh terbuka tuh Dades. Ya. Jadi kami pikir kelebihan dan kelemahan kan. Betul. Kalau bikin galeri kayak Wak, bikin kayak gunting pita terus open satu gate nggak bisa Wak, cewek karena tempat Wak terbuka. Ya udah berarti waktu titik kain hitam mau matian sih lampu sadalah ya. Jadi per karya tuh hidup lampu di area pengkarya jadi orang bisa fokus ke satu karya Ya, cewek. betul. Jadi mulai kayak seni pertunjukan aja. Oh, cocok cewek kawan-kawan kan. Nah itulah masing-masing karya misalnya di depannya ada yang nyanyi, depan karya itu ada yang nari, di depan tuh ada yang performing art, di depan tuh ada yang dramaturgi, ya gitu-gitu Dades. Oke. Cukup komplit ya. Sangat Cukup kompleks dan sangat komplit dan sangat kompleks. Kurang lebih ya. Oke, berarti di situ emang tempat berkumpulnya anak-anak kreatif yang wah bisa bilang dalam tanda kutip profesional. Ya emang di situ emang di situ karena orang oke lah, siapa sih nggak butuh duit ya. Ya. Tapi ada kalanya duit itu tuh bonus lah. Betul. Tapi setelah kita all out membuat sebuah karya semacamnya, itu kan ada bonus-bonus tadi itu terserah. Itu kan terserah yang di atas memang. Ya betul. Awak sangat setuju itu Dades. Tapi kan kadang-kala di area industri kreatif atau seni budaya kok banyak orang yang memanfaatkan ketidakpedulian orang terhadap itu. Betul, Dan itu tidak bagus. Kalau pribadi lawan tuh. Ya. Kalau emang mau maling ya udah maling gitu loh. Dan itu banyak di Padang atau di Sumbar gitu loh. Dimanfaatkannya ke profesionalan orang kan. Itu ada beberapa yang kanai dan nyo tahu gerombolan aku paling pantang megang itu kan. Ayo ndak ketemu kemari dah aman. Oh jangan kira begitu Ferguson, kami bisa aja datang tiba-tiba kan begitu. Oke, lanjut. Tadi lah Literasi seni budaya pariwisata. literasi industri kreatif seni budaya pariwisata. Oke, pariwisata sip. Pariwisata itu Kamu kebetulan masuk pariwisata tuh. awak pun pegiat pariwisata ada Des. Jadi agak banyak awak A26 kan gitu. Oke. Awak pegiat Yang satu pariwisata. Akbar, satu Niklas ya. Itu Akbar Nicholas tuh lucu lah tuh. Lebih rasanya 15 tahun Wak, berkepariwisataan rasanya. Jadi kayak jadi guide, turis guide apa segala macam. Wak punya kurang lebih katakanlah perusahaan Wak seorang untuk awak kebetulan memang prefernya tamu luar negeri Wak anaknya lokal itu satu. Terus yang kedua join dengan salah satu perusahaan di Siko yang bikin expat. Kawan kayak Wak namanya Pak Jai, terus Wak sama Wayne. Terus guide lokal, katakanlah supervisi guide lokalnya ada awak sama Bayu Kumbara di situ. Bayu Kumbara tahu Mentawai. Ya si Pai gitu. Jadi ya kami join duo dengan perusahaan tuh di situ. Jadi ya pariwisata pun salah satu hal yang isu yang terus bukan isu, itu hal yang pengen Wak treatment. Misalnya di pariwisata aku kaitannya dua tuh jual literasi Dades. Pribadi kan punya tamu tuh. Betul. Kalau tamu tuh nggak bisa desek doang gitu. Kecuali kalau Wak arahan tamu kasarnya ke kadai, ke sarga, hanya belanja, ya itu sih gitu. Nah tapi Wak ada program volunteer namanya Dades. Jadi ada namanya cross cultural understanding. Jadi itu kelas bahasa Inggris Perai Mamfus ya saking itulah dan itu sukarelawan dari luar. Sejauh aku punya sukarelawan dari Jerman, cewek itu namanya Jenny. Dari Jerman lo lihat Vin sama Lisa, 2 orang sepasang. Austria Anna, kurang lebih ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 volunteer Wak. Untuk English. Untuk belajar bahasa Inggris di situ. Dan itu kayak percakapan biasa, kayak percakapan cuma awak ada beberapa kami buat kurikulum kan, tapi nggak
nggak terasa kurikulum gitu loh. Oke. Biar fun aja, jadi biar adonya dapet gitu. Jadi programnya ado kadang 1 minggu itu 3 hari gitu pas volunteer Wak datang gitu. Volunteer Wak tuh emang datang dari negaranya langsung ke Padang, dan itu dari Tigo tuh emang nggak ada yang pernah ke Indonesia sebelumnya dah. Kecuali ke Bali, duo kok si Ana pernah ke Indonesia. Yang dua kan nggak pernah tiba ke Indonesia selain ke Sumatera Barat. Jadi ya harusnya bersyukur di separuh Siko Jawa gitu loh. Kurang lebih. Jotim awak lebih tepatnya. Jadi ya itu salah satu hal yang aku lakukan dalam area pariwisata dan literasi, karena itu berkaitan gitu loh. Karena ada cross cultural understanding kan gitu. Jadi melatih kepiawaian berbahasa. Yang paling penting itu budaya menurut itu hal yang paling penting karena budaya di dunia aku banyak, Minang aku sih banyak, bisa beda kaliki ya, pepaya, situka, bisa beda gitu loh. Jadi kenapa nggak kita coba buka wawasan kan begitu. Jadi jangan kita bisa dijual-jual aja dengan agama dan budaya, karena apalagi tahun politik gitu, jangan bahaya itu gitu loh. Ditunggangi ya. Dekadensi intelijensia itu perlu diperbaiki di Sumatera Barat kalau menurut Pak, lewat literasi. Iya harus. Open minded. Itu kalau pariwisata. Masih lah kurang sih. Aduh cek, mulu. Itu yang lo dadas lupa. Literasi, industri kreatif, seni budaya, pariwisata, aktivisme. Kok yang menarik kok. Itu anak wasabu tadi itu. Ya, Sunawak li tahu tadi. Ya, itu. Aktivisme, awak simple, awak punya pandangan. Kalau cuma awak demo di depan itu tuh bagi awak nggak efektif, itu bagi awak sangat teramat tidak efektif karena itu tidak cerdas. Yang pertama satu, yang kedua kebanyakan teman-teman Indonesia itu kawan-kawan awak kebanyakan kan. Awak pun ngecek ya kawan awak belak-belakan gitu loh. Bro cari cara yang lebih efisien gitu. Lu mati kalau lu mau demo. Kalau masih takut kan tilang nih polisi kan usang demo lah gitu. Beda loh gitu loh. Yang tingkatkan tuh kualitas ilmu, kualitas adab di situ ada gitu loh. Jadi ya awak enggak level itu loh gitu. Beda jauh, Wak. Maksudnya di situ Wak demo ya dengan skill, dengan pengorbanan. Maksudnya kayak aktivisme kok awak nak ngarajon yang nak takarajon juga ada gitu, Dedes. Kalau pribadi ya. Nah kebetulan awak sendiri pun tergabung di organisasi aktivisme internasional, jadi awak emang belajar dari kawan-kawan yang sepanteran. Jadi itu pun ya, sama kalau kecan saya paling environmentalis kecewa. Saya pasti paling pencinta alam. Nggak bisa mengeluarkan kata-kata itu dari muncung. Kalau pun masih dia tercampak dan pentorkok mana tadi nggak bisa ada kita. Paling pantang diri waktu itu kalau saya bilang. Subhanallah, sedih sekali ya Palestina dan Israel yang terjadi bertahun-tahun. Itu bisa fun ya, nggak bisa mau itu doang. Kalau stay aja cek topik tuh sampai mati stay aja cek topik tuh gitu. Kalau tipe gitu loh. Nah itu salah satu yang gue tuh kayak di Sawalunto, basiswa di Sawalunto. Lucunya awak orang Padang, tapi bini jarang Talawi, berarti Sawalunto. Jadi apa ya Sawalunto, bala-balia. Jadi di situ tahun 2019 Sawalunto dideklar jadi kota tambang berbudaya World Heritage Site gitu, kayak UNESCO kan. Terus ada beberapa perihal di situ yang jadi masalah. Pertama kesiapan, stereotip dan seterusnya. Bikin dokumenter tentang itu untuk mengkritik itu gitu loh, untuk mengkritik. Nah begitu cara beraktivisme gitu loh. Dan kritik tuh ndak wak bilang langsung. Kebetulan kayak wali kota, parlemen, ini begini gitu loh. Wah langsung lian kayaknya gitu loh. Jadi ya, cobalah kita bicarakan lah gimana solusinya gitu loh. Makin lama baru ada perkembangan kan. Betul. Harusnya bisa dipercepat, walaupun mau jujur harusnya bisa dipercepat, sangat bisa dipercepat. Dan ya kalau menafikan itu ya harusnya ya saling bersinergi lah kita gitu. Sama-sama open minded aja, dan itu nggak harus kawak semuanya doi cewek. Ini ada banyak teman-teman yang lain. Jadi aktivisme itu prosesnya si Sarga itu sendiri udah aktivisme sebenarnya. Betul. Ya, dan ada banyak lain kayak misalnya kalau yang lebih konkretnya kayak teman-teman LBH, kami berteman dengan teman-teman LBH, sekolah lagi segala macam, memfasilitasi pelita ada di situ juga. Ya itu. Berarti lebih ke aktivisme seorang aktivis yang lebih ke langsung ke intinya ya, ke jantung pertahanan lawan. Langsung jantung pertahanan lawan. Tangan ke jantung, egang jantung aja. Jadi enggak hobi langsung kayak apa. Karena bukannya tanpa menyalahkan gitu ya, tapi faktanya adalah fakta yang saya lihat kayak orang demo kini tuh bukan demo yang seperti yang saya lihat dulu.
yang dulu emang menyampaikan aspirasi, kini lebih ke lucu-lucuan dan kebutuhan instastory. Maka itu bego kalau kata Wak. Kok mah boleh macam-macam. TVRI loh. Tapi nggak apa-apa, BUMN harusnya negara kan punya. Jadi Wak bebas ngomong kayak gitu. Jadi ya kayak ironis betul Wak, kata Dades, ironisnya sekarang demo itu udah jadi kayak Wak main band. Di masa kalau main band nggak keren, kalau nggak demo lu nggak keren gitu loh. Semua demo itu kekerenan, kadang itu pasti Dades tahu tuh. Aduh kata-kata yang emang nggak pantas loh. Kuat ya. Betul, itu nggak pantas gitu loh. Bahkan isu tagaan, seksualitas semacam. Nah itu kan nggak, misalnya orang mau dewa, malah tak kuat tuh. Oke lah ya, rambut baju aku panjang, ikut cewek loh, mohon maaf gitu loh. Agak nggak cocok. Ya sih. paradoks itu. Lain yang lain yang aspirasi bersama yang ingin menyuarakan temanya, lain yang dinaikkan. Ya, kadar intelektual menurun memang gitu loh, dan itu harus diperbaiki. Itu PR bersama menurut Wak gitu loh. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah aktivis dah. Kau masih bicara tentang aktivisme. Oke, kita ketepikan lah dulu yang tadi itu emang ironis lah dengan fakta-fakta yang kayak gitu. Dan udah punya strategi lain bersama teman-teman. Baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Betul. Yang emang strategiku bukan seperti demo lainnya. Demo itu kan menampilkan ya. Ya itu Perancis cuy ini tuh. Tapi lebih ke masuk ke jantung pertahanan lawan. Ya siap. Kayak bola. Gitu. Kayak bola. Tinggal crossing timbul striker Nah, kayak gitu kan kabanyo. Entah Wak ingin mengklarifikasi kok. Klarifikasi. Masih kata-kata cocok sih. Klarifikasi Wak. Mohon maaf saya Akbar Nicholas, dengan ini saya mohon maaf. telah berkata-kata kotor di TVRI gitu. Bukan, lebih ke betul atau enggak Bang? Udah pernah dapet award. Nah, Oke, siap. Di Waduh, Culture of Resistance. Resistant Award lah gitu. Ya udah kebetulan jadi Culture of Resistance itu tapi kayak naungan ya katakanlah wadah ya atau organisasi aktivisme internasional. Mereka di dalam itu banyak orang-orang dari seluruh dunia gitu loh. Oke. Nah, kebetulan awak jadi kontributor di situ dan sampai pada akhirnya dapat award itu di tahun 2021 kalau nggak salah. Baru berarti. Jadi itu satu-satunya orang Indonesia Wak, yang dapat award tuh gitu loh. Jadi award tuh tentang apa? Tentang ya orang yang sesimpel kayak yang men-trigger kesadaran lewat art, organizing art, acara-acara itu tadi. Apakah acara, apakah program, apakah event dan musik dan film. Jadi 3 itu karya Wak gitu loh. Yang semua karya itu mengarahkan ke peningkatan kesadaran, peningkatan kualitas pendidikan, wawasan dan seterusnya. Gara-gara itu ada PAWAR. Awak dengan tim Wak lebih tepatnya ada PAWAR. Jadi ya itu. Nah di pas lettingan yang dapat award tuh ada beberapa orang kayak ada beberapa teman yang akhirnya dekat. Kayak ada namanya Jawad Syarif, itunya dari Pakistan. Itu dapet, maksudnya levelnya tuh emang lah ngeri gitu lah. Awak pun jadi agak pangling juga bersanding dengan orang-orang kayak gitu kan, bicara di TED Talks, di yang lain-lain ya kayak gitu yang orang dapet award tuh gitu loh dah. Iya betul. Jadi ya terus ada yang si Rex itu dari Afrika dapet lencana dari Elizabeth lah mati ya kan. Ya gitu kayak gitu orangnya, dan awak pun bingung, awak dari Indonesia aja, awak lu seorang dulu cuma jadi admin ya gitu lah, paling awak ada pergerakan gitu, tapi kayak lihat orang tuh lumayan kan. Jadi ya kurang lebih berpikir betul juga sih sebenarnya yang saya kerjakan dan teman-teman kerjakan, jadi nak murni awak itu memang cukup gila untuk di area aku gitu, maksudnya di Sumatera Barat gitu. Di Sumatera Barat ya. Nah, makanya Wak berpikir untuk kita stay di situ aja, jihad gitu ya. Gitu aja terus gitu. Oke, berarti udah dapat penghargaan tuh melalui karya seni berarti. Ya, karya. Dalam secara garis besarnya dalam dunia seni. Dalam dunia seni. Dalam dunia seni, bagaimana dengan seni bisa meningkatkan awareness orang ya terhadap humanitarian, terhadap pendidikan, terhadap sosial. 5 itu tadi ya, sebenarnya. 5 buah tadi. Ya, di 5 buah tadi. Oke, keren. Nah,
ko nak terasu katu. Hah? Alah habis dah. Alun habis Alun ketik habis lah dah. ya. Jadi sebelum habis kan udah. siap. Ada wak pengen lah seperti like-nya podcast lainnya. Harapan udah ke depan apa? Oke, siap. Awak pun bingung sebenarnya. Bisa jawabnya secara dialektis atau politisnya gitu. Cuma kayak ya harapan tim masih hidup sampai pada akhirnya kami capai goals kami sesimpel itu. Nggak ada lebih dari itu. Kalau mengharapkan dengan semua manifesto, katakanlah Sarga bakal punya dokumenter dan buku yang bakal meng-highlight adalah ya teman-teman yang ter-highlight juga, bukan hanya kegiatan, juga teman-teman yang lain. Ya, dan kami enggak pengen apakah itu bakal membuat satu regulasi, apakah katakanlah di eksekutif, apakah nanti akan mendatangkan stakeholder dari luar, kami enggak tahu itu, enggak pun bisa kami memastikan itu gitu loh dah. Jadi ya tim aman sih, jo kawan-kawan jo kolaborator jo seniman-seniman lain yang memang para petarung itu yang masih ya bernafas saja lah. Ya walaupun ya nggak tahu saya caranya kan, Ya, itu aja sih. karena bernafas adalah salah satu Petarung murni harus hidup, itu harapan Pak. petarung murni harus hidup. Itu Karena sesimpel tadi itu. itu yang bernafas itu kan adalah salah satu syarat menjadi makhluk hidup tadi. Betul. Syarat hidup itu adalah bernafas. Ya, bro. kalau kata itu kan kera di hutan juga hidup. Iya. Kita bayangkan. Nah, makanya Oke, itu sih Masya dah Allah. ya, itu sih. Terakhirlah apa tuh semacam closing statement untuk Oke. saat di rumah tentang seni, tentang Siap, dunia siap. aktivisme. Iya, kalau ngomong kalau kita berani ngomong, berani kerjain. Kalau nggak diam aja udah. Sesimpel itu. Oke. Karena diam pun adalah satu pekerjaan ya. Ya, sangat bagus diam sebenarnya. Kita lebih mendengar kan. Betul. Ya, ada banyak yang bisa dengar. Oke, masya Allah keren. Siap dah, waduh. Gila. Iko kayaknya Wak berlanjut di luar. Wah, Oh, dalam awak mingguku pergi. harus ya. Dalam mingguku harus Berkabar, ya. berkabar, Berkabar ada, ya. siap. Nanti bagilah. Oh ya nanti tukaran WhatsApp. Oke, Walaupun siap. frustasi nak merokok. Oke, nah, terima kasihlah datang ke podcast Siap. Tampil Mota. Kitulah lanjutlah pembicaraanmu. Tahu, ada sesi selanjutnya bersama podcast Tampil Mota datang udah kembali balik dengan topik dan tema yang berbeda. Siap, Wah, siap oke. Dades. Wak, terima kasih juga ke Uni Lina, tim TVRI juga dari SB terutama udah ngundang awak di sekolah. Siap. Terima kasih udah Allah berbagi inspirasi dan kegiatan-kegiatan Sama-sama, ada sama-sama. ke podcast Tampil Motaku. Semoga ada inspirasi-inspirasi yang bisa didapat. Aduh, kalau inspirasi orang. Siap, Wah, siap. keren Aduh. kok, siap. Amin. Gitu. Terima kasih udah datang ke podcast Tampil Siap. Mota. Semoga sukses untuk karirnya dunia seni, Dunia selalu persilatan. ada dunia persilatan bisa selalu bernafas Iya. ya, pakai P bernapas. Iya. Oke, Siap. sadanya itulah bincang-bincang kita bersama Uda Akbar Nicholas, kok cukup unik namanya. Iya. Alah, tentang kita bercerita tentang seni. Semoga ada yang manfaat yang bisa diambil. Saya Desbi Sugari, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.